Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Anggraini, NPM 1713031024, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis online mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Baiklah, kuis yang pertama soalnya, pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna, bukan saja perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan, sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Dari pernyataan tersebut tersirat makna bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan. Bagaimana menurut Anda pernyataan tersebut? Mengapa? Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu adalah suatu usaha dalam sadar, sistematis untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan belajar, penambahan pengetahuan, penanaman nilai, pengembangan nilai budi pekerti, nilai agama, dan lain sebagainya untuk mencapai taraf hidup di masa yang akan datang dengan lebih baik. Dikatakan sebagai investasi karena tidak hanya satu individu saja, tetapi pemerintah juga yang memberikan bantuan seperti beasiswa itu sebagai investasi agar masyarakat kembali berkontribusi untuk negaranya. Mengapa investasi itu perlu? Karena menurut saya dalam mewujudkan pendidikan itu tidak hanya satu atau dua pihak saja, tetapi ada pemerintah, yayasan, sekolah, dan tenaga pendidik, dan lainnya bekerja sama untuk mewujudkan dalam pendidikan. Maka tidak hanya satu pihak saja yang mendapat keuntungan atau manfaat dari pendidikan, tapi semuanya mendapatkan. Baiklah, kuis yang kedua. Ada 4 kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu yang pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Kelima, kemampuan atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Sesuai ketiga indikator tersebut, masih relevankah dengan kondisi kita sekarang? Mengapa? Menurut saya masih relevan, karena dari semua indikator tersebut, seperti pada poin pertama, itu dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Iya, karena tidak ada batasan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau jenjang yang lebih tinggi, seperti pada lulusan SD, kemudian melanjutkan ke SMP, setelah itu melanjutkan ke SMA, dan sampai ke perguruan tinggi, bahkan dengan mendapatkan gelar S1, S2, S3, atau bahkan profesor. Dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi, seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai keinginan atau bidang yang ia kuasai. Pada poin yang ketiga itu ada besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Ia sesuai dengan pekerjaannya, maka gaji yang diterima pun akan sesuai. Kemudian pada poin keempat dan kelima itu ada sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik, serta kemampuan atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Nah, di situ maka tingkat keberhasilan pendidikan itu ada karena sikap, perilaku, kemampuan atau kecakapan seseorang itu meningkat lebih baik seiring berjalannya waktu yang diperoleh dari pendidikan tersebut. Jadi, semua indikator itu masih relevan dari dalam kondisi kita sekarang.